Pada suatu pagi yang cerah, sekelompok pendaki berangkat menuju Gunung Kawi, sebuah gunung yang dikenal dengan keindahan alamnya sekaligus mitos-mitos yang menyelimuti setiap jejaknya. Gunung ini terletak di Jawa Timur, dan banyak orang memperingatkan tentang hal-hal aneh yang sering terjadi di sana. Namun, keindahan alam dan tantangan medan yang menantang membuat para pendaki tetap antusias untuk menaklukkan puncaknya. Jangan lupa subscribe dulu, like and share video ini ke teman dan keluarga terdekat Anda biar merasakan ketegangan dalam cerita ini. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Di antara kelompok itu, ada seorang pendaki muda bernama Ardi. Ia sangat bersemangat, karena ini adalah pendakian pertama kali yang ia lakukan bersama teman-temannya. Mereka mendaki dengan penuh harapan, menyaksikan alam yang masih asri dan udara pegunungan yang segar. Namun, seiring mereka mendaki semakin tinggi, suasana mulai berubah. Kabut tebal mulai menutupi jalur, dan angin berhembus kencang seakan mengingatkan mereka bahwa mereka memasuki wilayah yang penuh misteri. Saat mereka mencapai pos terakhir, Ardi merasa aneh. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Teman-temannya mulai merasakan hal yang sama, tetapi mereka mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan ke puncak. Namun, tiba-tiba Ardi terpisah dari rombongan. Dia berlari mengejar kelompoknya yang sudah di depan, tetapi kabut semakin tebal, dan dia tidak dapat melihat jalan. Tidak lama setelah itu, Ardi menghilang. Teman-temannya mencari ke segala arah, memanggil namanya, namun tidak ada jawaban. Pencarian mereka sia-sia, karena meskipun mereka berteriak sekuat tenaga, tidak ada jejak yang ditemukan. Mereka pun terpaksa turun kembali ke bawah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. Setelah beberapa hari, tim SAR bersama penduduk setempat kembali melakukan pencarian. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Kabut tebal yang sering muncul dan hilangnya jejak Ardi membuat mereka semakin bingung. Beberapa orang yang berpengalaman di Gunung Kawi berkata bahwa Ardi mungkin telah menjadi tumbal, seperti yang sering terjadi di gunung tersebut. Konon, Gunung Kawi memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Dikatakan bahwa setiap pendaki yang tidak menghormati kekuatan alam atau tidak mengikuti tradisi setempat, akan menjadi tumbal untuk menjaga keseimbangan alam. Beberapa orang percaya bahwa setiap beberapa tahun sekali, akan ada satu pendaki yang hilang tanpa jejak, menjadi tumbal untuk menjaga agar gunung tetap aman dan lestari. Sejak saat itu, cerita tentang Ardi yang hilang menjadi legenda di kalangan pendaki Gunung Kawi. Banyak yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara langkah kaki Ardi di malam hari, atau bahkan melihat sosoknya berdiri di antara kabut tebal, menunggu untuk membawa pendaki lain menjadi tumbal berikutnya. Namun, tidak ada yang berani membuktikan kebenaran cerita tersebut, karena Gunung Kawi tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan bahaya yang tersembunyi di balik keindahannya. Legenda tentang hilangnya Ardi pun tetap hidup, mengingatkan setiap pendaki yang datang ke Gunung Kawi untuk selalu menghormati alam dan kekuatan yang ada di sana. Misteri di balik hilangnya Ardi. Waktu berlalu, 1 tahun telah berlalu sejak hilangnya Ardi. Namun, misteri itu tetap hidup, menghantui teman-temannya yang masih dihantui rasa bersalah. Salah satu temannya, Bimo, merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dalam mimpinya, ia sering melihat sosok Ardi berdiri di tengah kabut, menatapnya tanpa berkata-kata, seolah meminta bantuan. Bimo tidak bisa mengabaikan firasatnya. Suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Kawi, meskipun banyak yang memperingatkannya agar tidak melakukannya sendirian. Namun, rasa bersalah dan keinginan untuk menemukan jawaban mengalahkan ketakutannya. Dengan membawa peralatan pendakian dan sesajen kecil berupa bunga dan dupa, seperti yang disarankan oleh seorang sesepuh desa setempat, Bimo memulai pendakiannya. Malam itu, Gunung Kawi terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara burung hantu atau serangga malam, hanya angin dingin yang berhembus pelan. Saat mencapai tempat di mana Ardi terakhir kali terlihat, kabut tebal tiba-tiba turun. Bimo merasa seolah-olah waktu berhenti. Di tengah kabut, ia mendengar langkah kaki yang berat, seperti seseorang berjalan mendekatinya. Dengan jantung berdebar, ia memanggil nama Ardi. Ardi, kalau kau ada di sini, berikan tanda, serunya. Tiba-tiba, sosok samar muncul di kejauhan. Itu adalah Ardi. Namun, ada yang aneh. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia hanya berdiri di sana, menatap Bimo tanpa ekspresi. Ardi, ini aku, Bimo. Kau di mana selama ini? Tanya Bimo dengan suara gemetar. Ardi tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sebuah batu besar di dekat sana. Bimo, meskipun diliputi rasa takut, mengikuti arah yang ditunjukkan. Di balik batu itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam.
sebuah tas pendaki yang dikenali sebagai milik Ardi, beserta buku catatan kecil yang basah. Bimo membuka buku itu. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan Ardi yang tampak terburu-buru. Aku tidak bisa pergi. Mereka tidak mengizinkanku. Tolong sampaikan maafku kepada keluargaku. Ketika Bimo mengangkat kepalanya, sosok Ardi sudah tidak ada. Kabut mulai menghilang, dan suasana kembali seperti semula. Dengan hati berat, Bimo turun dari gunung, membawa tas dan buku catatan itu sebagai bukti. Setelah kembali ke desa, ia menyerahkan barang-barang Ardi kepada keluarganya. Namun, cerita itu belum selesai. Sesepuh desa memberitahu bahwa Ardi telah menjadi bagian dari roh penjaga gunung. Gunung Kawi memiliki perjanjian lama dengan dunia gaib. Setiap beberapa tahun, satu jiwa harus dipersembahkan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sejak malam itu, Bimo bersumpah tidak akan pernah kembali ke Gunung Kawi. Namun, ia tahu bahwa misteri ini bukanlah akhir, melainkan pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia yang harus dihormati. Dan setiap kali kabut turun di Gunung Kawi, para pendaki yang melintas sering merasa seolah-olah ada seseorang yang mengawasi mereka. Sebuah bayangan yang samar, mungkin Ardi, yang kini menjadi bagian dari legenda abadi Gunung Kawi. Meski Bimo bersumpah untuk tidak kembali, rasa bersalah dan rasa penasaran terus menghantui pikirannya. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ardi? Siapa mereka yang disebut dalam buku catatan itu? Dan mengapa Ardi harus menjadi tumbal? Beberapa bulan kemudian, seorang lelaki tua datang menemui Bimo di rumahnya. Ia adalah Pak Joyo, seorang tetua adat yang tinggal di kaki Gunung Kawi. Pak Joyo mengatakan bahwa roh Ardi belum sepenuhnya tenang. Roh temanmu masih terperangkap di antara dua dunia, kata Pak Joyo. Ia dipaksa untuk menjaga perjanjian lama. Namun, aku percaya, kau bisa menolongnya bebas. Bimo terkejut, tapi ia juga merasa terpanggil. Dengan bimbingan Pak Joyo, ia mempersiapkan ritual khusus untuk memohon kepada penjaga gaib Gunung Kawi agar membebaskan roh Ardi. Ritual itu memerlukan sesajen yang lengkap, seperti bunga kenanga, ayam hitam, kemenyan, dan sebuah doa pemutusan perjanjian yang harus dilakukan tepat di malam purnama. Pada malam yang telah ditentukan, Bimo bersama Pak Joyo dan beberapa penduduk desa kembali mendaki Gunung Kawi. Suasana malam itu terasa lebih mencekam. Angin berdesir pelan, dan kabut mulai turun saat mereka mendekati tempat di mana Ardi menghilang. Di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tinggi, Pak Joyo mulai memimpin doa. Ia menyalakan kemenyan, sementara Bimo menaruh sesajen di atas sebuah batu besar yang konon menjadi tempat pertemuan para makhluk gaib. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, memadamkan api kemenyan. Suara gemuruh terdengar dari dalam hutan, seolah-olah sesuatu yang besar sedang mendekat. Dari balik kabut, muncul sosok bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Itu adalah salah satu penjaga gaib Gunung Kawi. Siapa yang berani mengganggu kami? Suara itu bergema, dalam dan menggetarkan. Pak Joyo menjawab dengan tenang. Kami datang untuk meminta kebebasan roh yang telah kau ambil. Ia adalah anak manusia yang terjebak karena perjanjian lama. Penjaga itu tertawa. Suara tawanya menggetarkan tanah. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Gunung ini membutuhkan jiwa untuk tetap damai. Bimo, dengan keberanian yang tersisa, maju dan berkata, jika perjanjian ini harus ditebus, biarkan aku menggantikan Ardi. Suasana menjadi hening. Pak Joyo menatap Bimo dengan mata penuh peringatan. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, penjaga itu mendekat. Kau berani menukar jiwamu? Bimo mengangguk tanpa ragu. Ya, biarkan Ardi bebas. Dia punya keluarga yang merindukannya. Aku rela menjadi gantinya. Penjaga itu mengangkat tangannya, dan kabut tebal menyelimuti tempat itu. Terdengar suara gemuruh, dan tiba-tiba, sesajen di atas batu itu terbakar sendiri. Dalam kabut itu, Bimo melihat sosok Ardi muncul. Kali ini, wajahnya tidak lagi pucat. Ia tersenyum lemah kepada Bimo. Terima kasih, bisik Ardi sebelum tubuhnya menghilang seperti debu yang ditiup angin. Setelah itu, penjaga gaib itu berkata, pengorbananmu diterima. Namun, kau tidak akan langsung menjadi milik kami. Hidupmu akan berlanjut, tapi saat waktunya tiba, kami akan memanggilmu. Kabut pun perlahan memudar, dan penjaga itu menghilang. Bimo terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi lega. Pak Joyo membantu Bimo berdiri dan berkata, kau telah melakukan sesuatu yang besar, nak. Namun, ingatlah,
Janji itu akan ditepati suatu saat nanti. Sejak saat itu, Bimo hidup dengan perasaan damai, tetapi juga dengan bayangan bahwa waktunya akan tiba. Setiap malam purnama, ia bermimpi tentang kabut tebal dan mata merah yang menunggunya di Gunung Kawi. Ardi telah bebas, tetapi bayangan gunung itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Hingga waktunya tiba untuk menepati perjanjiannya, 5 tahun berlalu sejak malam purnama yang mengubah hidup Bimo. Ia berusaha menjalani hidup seperti biasa, bekerja di kota, dan sesekali kembali ke desa untuk mengunjungi keluarga Ardi. Namun, di balik kesehariannya, Bimo selalu dihantui oleh mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kabut tebal Gunung Kawi, mendengar suara gemuruh dan melihat mata merah menyala. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, meyakinkan dirinya bahwa waktunya belum tiba. Namun, semakin lama, mimpi itu semakin jelas dan mengganggu. Hingga suatu malam, Bimo terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia mendengar suara berat penjaga gaib itu berkata, "Waktumu telah tiba." Pagi harinya, Bimo menerima kabar buruk. Pak Joyo, tetua adat yang dulu membantunya, telah meninggal dunia secara mendadak. Kabar itu membuat Bimo terpukul sekaligus merasa cemas. Ia tahu ini bukan kebetulan. Gunung Kawi memanggilnya. Tanpa banyak berpikir, Bimo memutuskan untuk kembali ke desa. Ia membawa beberapa barang penting dan sesajen, seperti yang pernah diajarkan Pak Joyo. Di desa, ia bertemu dengan beberapa penduduk yang masih mengingat kejadian 5 tahun lalu. Namun, tidak ada yang berani ikut mendaki bersamanya. Pada malam purnama, Bimo memulai pendakian terakhirnya. Kali ini, ia sendirian. Sepanjang perjalanan, suara-suara aneh terdengar dari hutan, seperti bisikan yang memanggil namanya. Namun, ia terus melangkah, hingga tiba di tempat yang sama di mana ritual pembebasan Ardi dilakukan. Kabut tebal mulai turun, dan suasana menjadi mencekam. Tiba-tiba, dari balik kabut, sosok penjaga gaib itu muncul kembali. Tubuhnya besar dengan mata merah menyala, seperti yang selalu ia lihat dalam mimpi. "Kau menepati janjimu," kata penjaga itu dengan suara bergema. Bimo mengangguk. "Aku sudah siap. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin tahu, mengapa perjanjian ini ada?" Penjaga itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Gunung ini adalah tempat pertemuan dua dunia. Untuk menjaga keseimbangan, harus ada pengorbanan. Jiwa manusia menjadi perisai agar kekuatan jahat tidak bangkit dan mengganggu dunia manusia. Kau telah memilih jalanmu." Bimo menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menyesal. Baginya, menyelamatkan Ardi adalah hal yang benar. "Kalau begitu, lakukanlah. Aku siap," katanya dengan tegas. Penjaga itu mengangkat tangannya, dan kabut semakin tebal. Bimo merasa tubuhnya ringan, seperti sedang melayang. Namun, sebelum semuanya gelap, ia mendengar suara lembut. Suara Ardi berkata, "Terima kasih, Bimo. Kau adalah pahlawanku." Keesokan harinya, penduduk desa menemukan barang-barang Bimo di atas batu besar, bersama bunga-bunga segar yang entah dari mana asalnya. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, tetapi sejak malam itu, Gunung Kawi menjadi lebih damai. Para pendaki melaporkan bahwa suasana gunung terasa lebih tenang, tanpa kabut tebal yang menyesatkan atau suara-suara aneh yang mengganggu. Namun, beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan seorang pemuda di tengah kabut tipis, berdiri di puncak, seolah menjaga gunung itu dari bahaya. Mereka percaya, itu adalah Bimo, yang kini telah menjadi penjaga baru Gunung Kawi, melanjutkan tugas menjaga keseimbangan antara dua dunia. Legenda tentang Bimo dan Ardi terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang untuk menghormati alam dan kekuatan tak terlihat yang ada di dalamnya. Gunung Kawi tetap menjadi tempat penuh misteri, tetapi juga simbol keberanian, pengorbanan, dan persahabatan yang abadi tahun demi tahun berlalu, dan cerita tentang Bimo menjadi bagian tak terpisahkan dari mitos Gunung Kawi. Para pendaki yang sering melintasi jalur tertentu menceritakan pengalaman aneh. Sosok bayangan berdiri di atas tebing, mengenakan pakaian pendaki, seolah mengawasi mereka. Namun, tidak ada yang merasa terancam, justru mereka merasa dilindungi. Di sisi lain, Gunung Kawi menjadi lebih damai. Tidak ada lagi laporan pendaki yang hilang atau peristiwa aneh. Penduduk desa yakin bahwa Bimo telah menggantikan posisi penjaga lama, menjadi mediator antara manusia dan dunia gaib. Namun, kedamaian itu ternyata tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, seorang pendaki pemula yang sedang bermalam di kaki gunung bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang pria muda, yang diakini sebagai Bimo,
memperingatkannya, "Jangan naik lebih jauh. Ada sesuatu yang sedang bangkit." Pendaki itu terbangun dengan perasaan gelisah dan memutuskan untuk membatalkan pendakiannya. Namun, keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Sekelompok pendaki lain yang nekat mendaki ke puncak ditemukan tewas secara misterius. Tubuh mereka ditemukan di sebuah lembah curam, tanpa tanda-tanda luka fisik, seolah-olah mereka hanya jatuh tertidur. Peristiwa ini memicu kepanikan di desa. Pak Ranu, salah satu sesepuh yang pernah belajar dari almarhum Pak Joyo, mengatakan bahwa peristiwa ini mungkin tanda bahwa keseimbangan Gunung Kawi kembali terganggu.